Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita mau membahas tunnel, yaitu bukan tunnel ya, tool inject yang namanya Niki lo. Nah, Niki ini build dari Om Rere, dan ini sebenarnya perkembangan atau nama lain dari miHoMo. Dan saya sendiri sebenarnya pakai miHoMo tuh nggak pernah. Jadi saya nggak pernah pakai miHoMo, tapi saya pakai Niki. Nah, kenapa saya pakai Niki? Itu sebenarnya karena rasa penasaran saya lor ya. Karena banyak yang ngomporin katanya lebih ringan, lebih enak, lebih satset. Oke, saya akan coba. Dan di sini saya menggunakan paketan yang namanya Ilmupedia. Jadi sebenarnya banyak banget ya yang nge-share masalah bugnya, cuman itu banyak nggak connect-nya. Kenapa? Karena si Ilmupedia yang baru ini itu membutuhkan sesuatu yang gitu ya. Dan kenapa saya katakan Niki ini cocok dengan si Ilmupedia ini, dan kenapa saya katakan Niki ini sebenarnya enak banget ya, enak banget connect-nya dan ringan banget iya. Terus baru itu pasti, cuman mungkin masalah core-nya mungkin nanti kalau kedepannya ada update lagi mungkin jauh lebih responsif lagi ya, dan jauh lebih enak lagi untuk host atau paketan-paketan yang mungkin nggak support di OpenClass tapi di Niki support. Nah, itu seharusnya oke ya. Dan saya juga udah pernah coba untuk masalah bisa traffic, itu enak banget. Terus saya pakai global juga enak banget. Hanya saja ada beberapa settingan yang perlu kita rubah dari defaultnya punyanya Om Rere itu menjadi settingan punya kita sendiri ya. Jadi perlu kita rubah sedikit. Ketika kita paketan si merah, apa yang kita rubah. Ketika paketan si biru, perlu kita tambah gitu ya. Ya wes, untuk kali ini kita akan coba untuk konfigurasi di Niki-nya dan paketan si merah itu menggunakan Niki. Karena untuk di OpenClass dia agak sering DC-DC atau putus-putus, tapi di Niki ini saya coba masih aman-aman saja loh. Dan sampai kuotanya habis-habis itu masih oke. Masih enak banget ya, dan itu speednya lumayan gitu loh. Jadi kita langsung aja ke layarnya. Oke lah, buat kalian belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk channel YouTubeku ini. Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah itu, atau mau join atau gabung jadi membership kalau kalian mau settingan yang lebih terbuka ya. Kalau secara umum ini saya nggak berani untuk mengumbar-umbar settingan yang memang kita tidak diperbolehkan ya. Ya wes, untuk yang pertama adalah kita coba dulu buka ya. Ini saya sudah buka untuk OpenWrt-nya, dan kita langsung aja ke Niki. Oh ya lor, sebelum kalian melanjutkan, alangkah baiknya kalian rubah dulu untuk zonanya ya. Di sini kalian masuk ke sistem sebelah sini, lalu ke sistem, dan di bagian time zone ini kalian buat sesuai lokasi kalian ya. Kalau punya aku ini karena masih di Sumatera, maka dia pakainya Asia Jakarta aja, dan itu waktunya tinggal kita sinkronkan supaya sinkron sepertinya 22.19. Nah oke ya, ini udah sinkron. Kita langsung masuk ke Niki-nya. Nah, di Niki ini kan belum running gitu loh. Kalau kata Om Rere tinggal di enable aja, save and apply, jalan gitu loh. Oke, ini jalan, ini memang di open dashboard. Nah, di sini ya, ini kan banyak banget settingannya, dan ini mungkin kalau kita mau setting serumit ini kan agak memusingkan gitu ya, agak memusingkan. Nah, caranya adalah kita rubah ke mana nih? Bentar, ke profil. Kita akan rubah dulu ya settingan di Niki-nya supaya gampang connect, atau kita buat dulu config-nya ya. Config-nya untuk si Ilmupedia untuk si merah Ilpad, kita masuk ke editor. Kita akan ubah salah satu aja lor. Kita lihat di dashboard ya, di dashboard, lalu di bagian proxy provider ini ada 3 ya, ada 3 file. Ini ada 3 file. Nah, di dalam 3 file ini kita cukup satu aja yang kita rubah ya. Jadi cukup satu file saja yang kita rubah. Ini kan ada Trojan ya, ada Trojan, ada Viles, ada Vimes. Kita pilih yang Viles aja, karena yang paling banyak digunakan yang Viles. Kalian tahu kan kenapa? Kalian pasti sudah tahu. Oke, kita ke Viles ya.
Lalu ke editor, kita choose filenya, kita pilih yang Files. Mana yang Files? Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada Files 1 dan Files 2. Kita cukup butuh satu aja. Nanti untuk bonusnya saya tambahkan satu format akun yang bisa digunakan juga untuk si Ilpad. Dan itu bukan dari Vmos, bukan dari Trojan, tapi dari Shadowsock. Nah, mungkin dari sini mungkin sudah sedikit tercerahkan. Oke, kita lanjut. Di bagian bawah ini kita hapus dulu ya. Nah, biar hilang. Oke, yang atas ini untuk settingannya, ini kan filesnya kita tulis files aja. Ditambahkan NTLS. Udah mulai masuk lor. Lalu di bagian servernya, ini kalian isikan bug. Bugnya terserah kalian mau dapat dari mana aja. Tapi saya rasa kalian sudah paham untuk bugnya dapat dari mana, terus bugnya apa, kenapa dia harus NTLS. Itu saya rasa sudah paham ya. Tapi di sini saya pakainya NTLS atau non TLS ya, atau port 80. Di sini kita isikan bug. So, oke, ini ada bugnya ya di sini ya. Ini saya nggak bisa beberkan di sini untuk masalah bugnya. Oke, lalu untuk portnya kita isi port 80 ya lor ya. UUID-nya kalian ganti sesuai dengan UUID punya kalian yang kalian dapatkan. Untuk ODP-nya tetap true, skip sertifnya kita pilih true, TLS-nya kita buat false. Kenapa? TLS ini kan dia 443 atau HTTPS, jadi kita harus matikan gitu ya. Nah di sini paling penting lor. Jadi di sini ada domain. Domain itu domain dari mana? Domain dari akun. Misalkan kalian akunnya apa ya? vpn.inject.my.id gitu ya, atau .biz lah ya. Nah, tapi ini kan masih domain. Nah, di depannya ini lor, ini kalian tambahkan dari server ini ya. Jadi dia pakainya Wildcard. Oke, ini pakainya Wildcard. Di sini kita tambahkan seperti ini contohnya. Nah, lalu kasih titik. Ada titiknya di sini. Nah, ini namanya Wildcard lor. Oke. Di server name sudah, lalu kita copy ke host. Nah, ditambahkan ke host ini ya. Lalu ada host. Kita samakan dengan server name. Sebenarnya di server name itu kita hapus pun nggak masalah ya, karena untuk TLS false itu biasanya server name dia kosong, dia langsung larinya ke host ya. Dan untuk pathnya kalian isikan path punya kalian, misalkan files gitu ya, NTLS. Contohnya seperti itu. Nah, ini tinggal kalian simpan. Ini contohnya seperti itu, nanti kita rubah juga. Nah, satu lagi kita akan isikan format akun. Format akun yang namanya akun ini loh, nih. Akun Shadowsock NTLS juga. Oke, kita paste di sini. Nah, seperti ini loh. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Shadowsock ini kita isikan juga. Shadowsock NTLS atau NTLS tipenya SS. Di sini servernya diisi bug atau bugsock. Passwordnya diisi juga ya. Password UUID-nya ini biasanya lebih panjang, UUDDXX. Nah, itu pokoknya panjang lah ya untuk passwordnya. UDP-nya true. Untuk telepon WA, pluginnya Fiture plugin. Modenya di WebSocket, karena yang bisa kita gunakan adalah WebSocket. Dan di sini sudah tak jelaskan, diisi dengan bug plus domain. Nah, sama dengan ini nih contohnya. Kita isinya seperti ini. Tuh ada bug. Terus misalkan domainnya beda ya, bukan ini. Nah, ini kita ganti aja. VPN punyaku. Nah, biz.biz. VPN punyaku.biz gitu ya. Ini kita pastekan aja di custom di bagian bawah. Ini ada headers, ada custom. Lalu di sini diisi bug.
Contohnya adalah SSNTLS. Nah, partnya seperti itu, contoh ya. Lalu TLS-nya tetap kita buat false. Kenapa? Karena dia bukan 443 dan ini portnya 80, sama ya. Oke. Settingan untuk clue-nya ini sudah. Tinggal di save. Nah, apakah ini akan berjalan? Oke lor, ini tak rubah dulu ya. Ini tak rubah dulu, nanti ini tak skip videonya sedikit supaya apa ya? Supaya nanti bisa langsung kelihatan jalan atau enggaknya. Oke lor, ini sudah kita rubah ya. Kita coba lihat di log dulu. Oh ya, bentar lor. Supaya dia nggak terputus, akan tak setting dulu di bagian interface, karena kalau nggak kita setting biasanya dia terputus. Diedit aja di bagian LAN. Di bagian advance ini kita jangan force link ya. Kalau dia force link, kalau nggak ada koneksi biasanya akan terputus otomatis ya untuk kabel LAN-nya. Save dulu. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, ini yang kita pantau adalah di bagian files ini ya. Ini belum berubah, kita update. Nah, ini sudah update ya, sudah berganti. Sudah berganti menjadi seperti ini, files. Ini ada dua, belum ada pingnya. Karena untuk si apa namanya? Oh ya, untuk memantaunya kalian bisa lihat di log seperti ini ya. Nah, di log seperti ini, di sini nanti akan update infonya. Apakah dia sudah berhasil connect atau belum? Dan kita akan lihat juga untuk modemnya apakah sudah connect atau belum. Yang ini modemnya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini sudah connect modemnya ya. Tuh. Ke connection belum ada, proxies ini juga belum ada ping, artinya belum ada koneksi. Oke, lanjut kita ke profile ini kita nggak perlu setting apa-apa. Ke bagian penting adalah di bagian mixin config yang ini ya. Lalu kita bisa ganti modenya untuk mode global atau biarkan rule. Oke, biarkan rule nggak apa-apa, tapi kalau saya sih karena saya nggak pakai pisah traffic, biasanya saya pakainya global ya. Oke, kita pakai rule aja kalau kalian maunya rule. Lalu ke eksternal ini kita nggak perlu setting. Kalau mau dirubah scriptnya di sini ya, di API script tinggal diganti aja. Misalkan nama kalian sendiri. Contohkan di sini saya ganti Aryo gitu ya. Lalu save. Oke. Inbound config nggak perlu kita rubah, tune config juga nggak perlu kita rubah. Yang penting adalah di bagian DNS config lor. Nah, di sini ya. Di sini akan kita rubah sedikit. Jadi saya nggak pakai punyanya Om Rere ya. Oke, kita nggak pakai semua ini ya. Nah, di sini kita cukup ambil untuk settingan bagian ini lor, proxy server name ya. Kita tambah manual aja. Kita ganti menjadi proxy server name. Kita arahkan kemana? Kita arahkan ke Google lor. Nih 888. Lalu sini 88.44. Sudah seperti itu. Oke, ini sudah, tinggal kita checklist dan kita save and apply. Coba kita tunggu dulu sambil kita pantau di bagian dashboardnya apakah ada perubahan. Oh ya, ini untuk secretnya dirubah ya menjadi Aryo. Oke. Kok violet? Waduh, violet. Violet. Oh, ini di sini nih. Aryo. Oke. Nah, di sini lor nih sudah ada pingnya. Kalian bisa lihat di sini. Files NTLS dan SSNTLS ini sudah ada ping. Jadi biasanya masalahnya itu ada di bagian DNS. Cuman itu aja lor. Jadi setelah ini kalian bisa gunakan paketan-paketan yang kalian punya. Jadi ini udah tak tes juga untuk paketan yang Kubu VIP apa itulah ya. Itu bisa juga, cuman ada masalah sedikit, masalah DNS yang mungkin belum benar aku nyetingnya. Nah, setelah ini kalian ubah di bagian DNS, lalu ada satu lagi yang perlu kita rubah loh, yaitu di bagian network dan di sini nih, di bagian DHCP and DNS. Nah,
Nah, di sini biasanya saya setting di bagian forward ya, ada di forward. Kalau ini kan menggunakan DNS punyanya Om Rere ya. Kalau saya biasanya hapus ya, hapus. Saya ganti ke DNS Google. Oke, forwardnya ke Google aja. Seperti ini. Lalu tinggal kita save and apply. Seperti itu, Lor. Ini sudah. Dan kita akan testing ya, kita akan testing. Ini kita matikan dan kita akan arahkan khusus ke STB nya. Ntar kita arahkan khusus ke STB nya. Ini masih belum khusus, salah Ethernet 2. oke. Ini baru ke settingannya aja. Oke, close. Apakah ada internet? Ini masih identifying. Jadi kita tunggu dulu. Dan ini ada internet ya, wifi nya masih pakai nama wifi yang lama, ini nggak tahu kenapa. Dan kita akan lihat di bagian proxies, kita pilihnya semuanya ke nggak bisa ya, kita klik di sini nggak bisa. Bisa nih, bisa. Kita Files semua, arahkan ke Files, e-wallet ke Files LB juga ke Files. Oke, sudah. Yang umumnya kemana nih? Oke, sudah ya. Kita coba ke sini. Test apakah bisa. Oke, kita coba ya. Ayo, bisa apa enggak? Kalau nggak bisa nanti kita rubah ya. Kita rubah settingannya menjadi global dan kita khususkan ke Files aja karena kita mau tes Filesnya. Nah, ini sudah bisa, Lor, nih. View QoS. Pingnya bagus banget, Lor. Dan saya sukanya kenapa menggunakan si Niki ini, pingnya dia bagus banget ya, dan responsifnya oke dibandingkan dengan OpenClash karena dia masih nyangkut firewallnya banyak banget ya. Tapi kalau si menggunakan Niki ini kayaknya ringan banget gitu. Dan menurut developernya sendiri atau Om Rere itu ketika wifi-nya tidak on sebenarnya jauh lebih ringan lagi. Karena ini berhubung wifi-nya on, maka dia masih agak terganggu ya. Oke, ini sudah dapat 9,6. Oke, ini sudah hidup dan kita coba ubah-ubah dikit di bagian ininya. Mixin, lalu ke modenya global aja. Oke, kita save and apply. Apakah di sini akan berubah? Kita pilihnya yang global. Nah, global seperti ini. Kalau global ini kalian pilihnya yang Files LB saja. Dan ini sosmed, e-wallet ini sudah diarahkan ke Files, makanya ada ping semua, Lor ya. Ini yang Vimesnya nggak ada ping, lalu di Trojan pun nggak ada ping ya. Karena memang kita khususkan tadi di bagian Files itu ada dua jenis akun, Filesnya sendiri oke, dan satunya lagi adalah Shadowsock ya. Nah, jadi seperti itu, Lor ya. Kalau kalian mau formatnya nanti tak sertakan juga, tinggal kalian download aja. Untuk masalah formatnya, untuk masalah settingan bugnya apa ya kalian cari ya. Saya rasa sih banyak yang tahu lah dibandingkan dengan saya ya. Kalau saya sih hanya opreker, hanya uji coba dan ternyata pakai track ini bisa, yaudah saya bagikan. Cuman untuk masalah bugnya apa nih, terus pakai akun yang seperti apa, nah itu adanya di membership, Lor. Jadi segitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir, sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.